Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di sini ada keuntungan yang dimiliki oleh lahan yang saya garap ini. Lahan ini sebenarnya bukan punya saya, tapi punya ibu mertua. Ya, ini bukan punya saya, cuma saya menggarapnya. Di sini ada keuntungan teman-teman sekalian, karena di sini pemerintah sudah membuat sekitar 5 tahun yang lalu. Sudah ada saluran air. Ya, semoga nanti ini bisa diperbaiki lagi di semen supaya benar-benar airnya bisa bagus. Jadi di sini ada 2 lahan yang dimiliki oleh ibu. Yang sebelah timur saya ini kurang lebih 30 are kayak yang saya garap sekarang. Kemudian di sebelah kanan saya ini di sini ada yang sekitar 35 are. Oke teman-teman sekalian, di sini ada sisi bagusnya dari segi pertanian, karena lahan ini bisa kita tempati untuk bercocok tanam. Oke, salah satunya yang saya tanam di sini adalah pepaya. Namun kondisi tanahnya yang belum memadai karena kurangnya unsur hara atau kurangnya unsur kompos yang ada di sini. Karena ini tanah liat yang digali naik ke sini, maka otomatis tanahnya tidak sesubur yang ada di bawah. Tapi teman-teman sekalian, saya yakini bahwasanya ketika kita akan menghidupkan tanah, di dalam kajian agama disebut dengan Ihya'ul Mamat, kita menghidupkan tanah-tanah yang gersang. Ya, kenapa dikatakan menghidupkan tanah yang gersang? Salah satunya ini adalah tanah yang gersang, tetapi di sekelilingnya ini saya sudah berikan unsur hara dalam bentuk pupuk kompos dari kotoran ayam. Jadi kotoran ayam ini yang saya berikan di sini. Saya memiliki ayam sekitar 20 ayam kampung di rumah. Kemudian kotorannya saya tadah, kemudian saya bawa ke sini, dan inilah salah satu cara saya menghidupkan tanah-tanah yang mati. Menurut istilah hadis, tanah mati kita hidupkan kembali, salah satunya untuk memperbaiki ekosistem alam ini. Jadi sebenarnya baru saya paham bahwasanya kenapa di dalam kajian hadis itu kita disuruh untuk menghidupkan tanah. Salah satunya itu adalah amal jariah. Kenapa dikatakan amal jariah, teman-teman sekalian? Bisa dibayangkan ketika saya menanam di sini, kemudian sepeninggalan saya, anak saya melanjutkan jauh lebih besar penghasilannya. Kemudian bukan cuma itu saja, makhluk hidup yang hidup di bawah tanah ini, tanah yang baik ini, yang sudah diberikan unsur kompos, itu ada miliaran. Bahkan saya bisa pastikan di bawah tanah, di bawah kaki kita itu ada triliunan manusia yang jauh lebih banyak dibandingkan populasi manusia. Bahkan ada penelitian yang mengatakan satu sendok tanah saja, tanah yang subur, unsur mikroorganisme atau makhluk hidup halus, makhluk hidup kecil yang hidup di dalam tanah itu mengalahkan jumlah populasi manusia saat ini. Artinya miliaran yang hidup di sini, apalagi kalau hamparan tanah yang begitu luas, berapa makhluk hidup yang kita hidupkan di dalamnya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk menghidupkan tanah yang gersang. Ihya'ul Mamat, kalau tidak salah, menghidupkan tanah Ihya'ul Mawat atau Ihya'ul Mamat, menghidupkan tanah yang mati, istilahnya tanah gersang. Caranya bagaimana? Yaitu kita memberikan unsur hara, jangan meracuni tanah-tanah yang ada di bawah dengan gerakan kapitalisme, gerakan yang akan membodohi dunia dengan pupuk kimia. Saya katakan ini gerakan untuk membodohi dunia, karena kita akan tergantung di pupuk kimia. Semakin banyak kita membeli pupuk kimia, ada hasil yang kita dapatkan, tapi yang jauh lebih kaya mereka, karena dari hasil pupuk tersebut mereka semakin kaya. Jadi kembali ke unsur alam, Allah sudah ciptakan segala sesuatu, cukup yang kita pakai. Kotoran-kotoran ternak kita bawa ke sawah. Kalau bisa bagusnya nanti kita memiliki kotoran, memang ada binatang ternak yang ada di sekitar sawah kita, sehingga itulah yang kita pakai untuk menyuburkan tanah-tanah yang gersang. Manjada wajadah, manzara'a hasadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.